Pemerintah kembali mengimbau agar masyarakat tidak berpergian ke luar negeri di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karena menurut Luhut, COVID-19 varian Omikron telah teridentifikasi di 150 negara dan sudah menimbulkan gelombang baru di berbagai negara di dunia, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan juga negara-negara lainnya. Meskipun Indonesia tidak mungkin menghindar dari terpapar Omikron, namun sangat penting upaya untuk meminimalisir lonjakan kasus. Per Selasa kemarin kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 802 kasus dan ini menjadi angka terbesar harian sepanjang bulan ini. Sebagian besar kasus disumbangkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Bram, sekali lagi diingatkan untuk tahan dulu keinginan jalan-jalan ke luar negeri begitu ya. Memang kadang-kadang ini ya mengherankan juga ya Bram, karena ada orang-orang yang mungkin sudah melihat ada keluarganya atau rekannya yang terkena dampak karena varian Omikron ini dan juga serangannya cukup parah begitu simptomnya. Tapi ada juga yang tetap saja mau melanjutkan perjalanannya ke luar negeri begitu ya. Memang mungkin ada hasrat-hasrat terpendam nih karena selama 2 tahun gitu tidak bisa kemana-mana. Akhirnya ketika sedikit longgar langsung ambil kesempatan apapun resikonya. Ya kalau kita pikir begitu ataupun kita pikir secara positif gitu ya, nah mungkin aja yang bersangkutan ada bisnis nih ataupun ada urusan lain sehingga memang jadi nggak bisa gitu untuk nggak pergi ke luar negeri. Iya, mungkin bisnisnya itu ya itu jalan-jalan ke tempat wisata untuk membuat konten mungkin. Betul ya, itu adalah bisnisnya kali ini. Dan bahkan netizen pun ini sudah sampai memarahi begitu ya untuk selebgram atau selebritis yang dilihat mulai tetap melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah lonjakan Omikron ini. Ya tentunya sangat disayangkan begitu ya, nah ya kalau misalnya harusnya bisa bersyukur juga nih karena kalau kita ingat-ingat dulu pas PPKM ketat jangankan ke luar negeri, keluar rumah aja susah banget, udah banyak pelarangan ataupun pembatasan. Sekarang udah longgar, bisa main sampai ke Bali bahkan dan juga ke luar negeri harusnya ya juga disyukuri begitu ya dan juga tetap mendengarkan aturan ataupun regulasi dari pemerintah. Iya betul sekali, karena kalau seandainya pun yang bersangkutan ini tidak tertular Omikron, dia tetap saja rentan jadi pembawa varian Omikron ini dari luar negeri ke dalam negeri. Betul banget, semoga dengan adanya hal ini setelah dikasih warning dan juga pemaparan bukti-bukti penyebab Omikron naik di tanah air, warga kita juga semakin sadar begitu ya ataupun tumbuh kesadaran. Karena memang kesehatan bukan untuk rumahnya sendiri tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali, kita harapkan ya dengan adanya booster ini juga bisa meminimalisir penyebaran Omikron di tanah air. Betul ada. Dan kalau kita lihat informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan booster vaksin COVID-19 sudah dapat diterima masyarakat mulai 12 Januari 2022. Budi juga mengatakan sesuai dengan pertimbangan, kesiapan vaksin dan hasil riset peneliti yang dikonfirmasi oleh BPOM dan juga ITAGI, mereka yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin Sinovac akan mendapatkan booster dari vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca. Budi meyakinkan kombinasi vaksin campuran ini telah mendapat persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi ITAGI dan juga rekomendasi WHO. Meski ada vaksinasi booster gratis, pemerintah tetap mempertahankan program vaksinasi gotong royong. Vaksin tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat dan tidak menggunakan vaksin program pemerintah. Kalau kita kilas balik Bram, program vaksinasi COVID-19 Indonesia ini strugglingnya cukup besar juga begitu ya dari awal-awal, karena kalau baru sekitar 117 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksin, angka ini masih cukup jauh dibandingkan jumlah populasi Indonesia yang berada lebih dari 270 juta orang saat ini. Ya, perlu digarisbawahi juga dari angkanya bisa kita lihat juga problematikanya mulai dari pendanaan hingga pengadaan vaksin COVID-19 itu sendiri yang akan diberikan kepada masyarakat. Tetapi kalau diperhatikan juga kebijakan Indonesia tentang booster vaksin yang akan digratiskan ini juga memang program gotong royong juga akan tetap masih ada dan mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengadaan. Jadi kalau udah yang terdaftar buruan begitu ya vaksin, keburu nanti juga jadi bayar malah. Iya, jangan terlalu banyak drama begitu ya. Apalagi yang berpikir kalau di dalam vaksin ini akan ditaruh chip begitu ya. Terlalu jauh kayaknya. Iya, suka terlalu banyak halusinasi. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan di masa pemulihan ekonomi seperti saat ini, para pengusaha juga masih fokus dalam pemulihan arus kas setelah terkoreksi serius akibat pandemi COVID-19.
Kadin juga bahkan menilai vaksinasi gotong royong yang dipungut biaya juga tidak berjalan optimal. Kadin mengakui program vaksinasi tersebut akhirnya lebih banyak diambil alih oleh pemerintah ini, Ana. Iya, jadi mungkin evaluasi program vaksin gotong royong memang sangat diperlukan dibandingkan pemerintah mengharapkan pengusaha mengadakan vaksin gotong royong. Namun pelaku usaha justru mengharap booster full di cover pemerintah. Jadi kan ini saling mengharapkan begitu ya. Benar banget, Ana. Dan juga informasi selanjutnya, Cina juga terus melakukan gebrakan baru, Nina. Dan yang terbaru setelah sebelumnya membuat matahari buatan, kini mereka dalam proses pembuatan bulan palsu. Iya, dan bulan made in China ini dibuat dalam versi mini dengan diameter 60 cm yang dikembangkan di timur Suzhou, Provinsi Jiangsu. Ilmuwan utama dari Universitas Pertambangan dan juga Teknologi China, Li Ruilin juga menyatakan fasilitas penelitian akan mensimulasi lingkungan gravitasi rendah di bulan guna eksplorasi luar angkasa negeri tirai bambu tersebut. Li Ruilin mengklaim simulasi bulan merupakan tingkatan terbaru dari yang pernah dibuat di dunia. Bulan palsu made in China ini terdiri dari batu dan debu yang mirip dengan bulan asli dan memiliki gravitasi seperenam bumi dengan didukung medan magnet. China memang mulai berupaya menyaingi Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa internasional. Salah satu contohnya, pemerintahan Xi Jinping mengembangkan misi Change yang diambil dari nama Dewi Bulan dalam cerita tradisional negara tersebut. China menargetkan mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030 dan negeri tirai bambu ini juga akan mendirikan basis penelitian bulan bersama dengan Rusia. Ya, seru sekali begitu ya kalau kita melihat negara tirai bambu ataupun China di bawah Presiden Xi Jinping memang berambisi membangun kepemimpinan global di seluruh domain mulai dari darat, laut, dan juga udara, baik dari dunia maya hingga luar angkasa. Dan juga ambisi ini bisa kita lihat dari prioritas pembangunan teknologi untuk meningkatkan kapasitas sipil dan juga militernya di seluruh domain ini. Iya, yang menarik Partai Komunis China yang merupakan naungan Presiden Xi Jinping memandang ruang angkasa sebagai vital bagi pembangunan ekonomi dan keamanan nasional, baik untuk pemanfaatan secara damai dan untuk perannya dalam pengembangan rudal, bom atom, dan hidrogen. Jadi bagai dua sisi mata uang seperti itu ya Bram tujuannya. Jadi bisa buat ancang-ancang perang atau hanya untuk pemanfaatan untuk ekonomi saja. Nah, dari sekian puluh tahun begitu ataupun dari sekian puluh tahun ke belakang China juga menghabiskan uang untuk teknologi luar angkasanya dan sudah ada hasilnya kalau kita tadi juga bicarakan bulan palsu. Nah, ini kepikiran aja tidak begitu ya bulan palsu karena memang sebelumnya juga sudah ada matahari made in China, lalu juga China juga membangun teleskop raksasa untuk berburu alien. Wah, nah, ini saya penasaran banget nih kalau berburu alien itu seperti apa ya? Betul banget, pasti juga seluruh masyarakat di dunia juga penasaran begitu ya melihat alien aja kita sudah gempar. Nah, ini aliennya mau diburu oleh China dan juga satu lagi China juga lagi mengembangkan alat pengendali cuaca. Jadi udah nggak ada tuh dukun-dukun hujan itu udah nggak ada di sana. Iya, sudah tidak bisa tuh ya untuk dukun-dukun yang ada di Indonesia ini. Tapi saya penasaran juga sih Bram, apa jangan-jangan nanti yang memburu itu yang diburu oleh alien. Begitu kita tidak bisa mengukur skala kekuatannya. Kalau binatang kita bisa lihat skala kekuatannya. Kalau alien kan belum tahu nih. Biarkan China dulu yang mencoba ya. Dan semoga kedepannya baik China, Amerika Serikat ataupun negara maju lainnya yang sedang mengembangkan misi luar angkasa akan menggunakannya untuk kebaikan umat manusia, bukan menjadi dominasi yang bermotif ekonomi.